Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bertemu kembali dalam saat teduh pagi ini dan mengawali daripada kegiatan kita terlebih khusus awal pekan kita pada minggu saat ini. Mari kita bersama-sama dalam saat teduh pagi. Senin 23 Agustus 2021. Saat ini kita akan merenungkan menghadapi konflik dari Roma pasal 12 ayatnya yang ke-18. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan terus kami naikkan kepadamu atas semua berkat limpah kasih rahmat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami beraktivitas hari ini, terlebih khusus sepekan ke depan Tuhan memberkati kami akan berada di seputar firman-Mu untuk menjadi kekuatan iman kami sebelum kami melakukan berbagai kegiatan kami. Bapa di sorga, berkati kami untuk berada di seputar firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dari Roma pasal 12 ayat yang ke-18 akan menjadi bacaan kita pada saat ini. Ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah itu selalu mengingatkan yang terbaik untuk kita dan Allah ingin agar kita menikmati kehidupan seperti yang Ia kehendaki. Salah satunya Allah ingin kita berdamai dengan orang lain, orang yang ada di sekitar kita. Bahkan orang yang kemudian berkonflik dengan kita. Mengapa ini menjadi hal yang penting? Karena konflik dengan orang lain itu kemudian akan menjadi sebuah penghalang bagi kita dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 dia katakan, jikalau seorang berkata aku kemudian mengasihi Allah dan ia kemudian membenci saudara-saudaranya, maka dia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin kemudian mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara-saudara, konflik yang tidak terselesaikan akan kemudian menjadi sebuah penghalang doa-doa kita. Berkali-kali dalam Alkitab dikatakan bahwa jika ada pertengkaran dan ada perselisihan, doa kita kemudian menjadi terhalang. Kita tidak dapat merasa bahagia dan kemudian kita akan stres karena sebuah konflik. Pada saat yang kemudian bersamaan ketika konflik ada di depan kita, kebahagiaan yang kita rasakan itu serasanya itu tergusur ke belakang dan tidak nampak lagi. Saudara-saudara, kita sering mendengarkan ungkapan bahwa waktu akan menyembuhkan segalanya. Lalu pertanyaannya, waktu apa? Jika waktu menyembuhkan segalanya, kalau begitu kita tidak perlu lagi ke dokter. Sebenarnya waktu bukan menyelesaikan segalanya, tetapi justru memperparah daripada keadaan. Saya kasih contoh. Bila Anda memiliki luka, entah itu irisan atau tergores, dan tidak mengobatinya, hal itu akan kemudian mengganggu. Dan ini diibaratkan seperti sebuah dendam, sebuah amarah, kebencian, dan itu membawa kepada sebuah kepahitan. Konflik tidak dapat menyelesaikan sesuatu dengan sendirinya. Kita harus menghadapinya dan bahkan kita harus turun untuk kemudian menyelesaikan. Karena hanya orang yang kemudian berani mengambil sikap yang dapat kemudian menyelesaikan konflik. Dari mana kita dapat mendapatkan sebuah keberanian untuk kemudian menghadapi? Tentu jawabannya adalah dari Tuhan sendiri. Bila saudara-saudara memiliki kasih yang lebih besar daripada rasa takut itu, saudara-saudara akan melakukan hal-hal yang luar biasa dan menimbulkan sebuah keberanian. Memang tidak mudah untuk kemudian menunjukkan kasih itu. Tetapi orang yang baik kemudian membuat kita kemudian mendatangkan kegembiraan,
Dan orang yang kemudian menjengkelkan bagi kita ketika kita menunjukkan kasih dan pengalaman yang mengenakan baginya, seharusnya kemudian kita meresponnya dengan baik. Maka kedua hal ini kemudian bisa berpadanan, bahwa hal yang jahat, konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan kita, bisa kita padukan antara menunjukkan kebenaran dan kemudian juga menunjukkan kasih sekaligus kepada mereka. Contoh yang kemudian diperlihatkan oleh Yesus, bahkan musuh sekalipun dia tetap mengasihi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau topik kita kemudian mengatakan menghadapi konflik, itu berarti bahwa dibutuhkan sebuah kesabaran, dibutuhkan rasa yang tenang, hati yang dingin menghadapi semuanya itu. Konflik bisa diselesaikan dengan sebuah keberanian untuk mengambil tindakan dengan cara terang firman Tuhan. Bacaan kita tadi sangat jelas mengatakan bahwa ketika sedapat-dapatnya hal itu bergantung kepada kita, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi di sini sangat jelas bahwa kehidupan kita itu perlu berdamai dengan orang lain, bukan berkonflik. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur dalam doa, kita berdoa. Puji syukur untuk firman ini boleh mengingatkan kami Tuhan, untuk kami mau hidup berdamai dengan siapapun, bahkan orang-orang yang berkonflik dengan kami mau menaruh kasih kepadanya untuk menyatakan kebaikan Tuhan dengan kami merendahkan diri untuk kemudian kami berdamai. Berkati kami Tuhan untuk mampu melakukannya. Bapa di sorga, sepekan ke depan, bahkan hari ini kami akan melaluinya, mampukan kami Tuhan untuk boleh menjalani hari-hari kami. Saudara-saudara kami yang dalam pergumulan kehidupan, sakit penyakit, Tuhan kuatkan. Dalam kami melakukan pekerjaan tugas pelayanan kami Tuhan, sertai kami, kuat kuasa Roh Kudus Tuhan terus kami nantikan. Berkati kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, demikian saat teduh pagi kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.